Lebaran tinggal menghitung hari. Berkumpul dengan sanak saudara di kampung halaman sudah menjadi tradisi di Indonesia setiap tahunnya. Pemerintah terus berupaya untuk menyukseskan tradisi ini, begitu pula dengan Kementerian Kesehatan. Dalam rangka menyukseskan Mudik 2019, Kementerian Kesehatan mendirikan lebih dari 6.000 fasilitas pelayanan kesehatan di sepanjang jalur mudik. Ya, kurang lebih 1 minggu lagi, seluruh masyarakat Indonesia akan bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sebagian besar kemudian akan melaksanakan hajatan tahunannya, yakni tradisi pulang ke kampung halaman. Nah, bagaimana kesiapan Anda bagi para calon pemudik untuk bisa pulang ke kampung halaman? Apakah sudah benar-benar siap? Nah, ini juga yang dipikirkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, bagaimana untuk kemudian mensukseskan tradisi atau hajatan tahunan yang kali ini akan diselenggarakan, yakni Mudik tahun 2019. Bagaimana persiapannya? Kita akan langsung berbincang dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Nela F. Muluk. Selamat pagi, Bu. Pagi. Kabar baik ya, Bu ya? Insya Allah. Insya Allah. Bu, ini kalau kita berbicara mudik, setiap tahun ini eskalasinya, angkanya selalu tinggi, Bu, ke daerah-daerah, terutama daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, begitu, Bu ya. Betul. Ini daerah-daerah yang mungkin banyak destinasi mudik pada ke sana semua, begitu, Bu. Evaluasinya kalau dari tahun 2018 ini seperti apa, Bu? Iya. Tentu setelah pertama jalur ya dari PUPR sudah membuat satu tol jalur yang baik sekali dalam hal ini, dan kedua mudik lebaran ini kita tahu adalah memang satu budaya dari bangsa kita. Ingin sekali bersilaturahim dengan keluarga, ini satu budaya yang baik kalau menurut saya, tetapi juga tentu memerlukan satu effort ya untuk sampai ke kampung halaman ini. Dan kita lihat ini persoalan tidak hanya Kementerian Perhubungan misalnya, tidak hanya transportasi, tetapi juga tentu terpadu dengan yang lain, termasuk kami dari Kementerian Kesehatan. Kami menginginkan tentu para pemudik ini pulang dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul dengan keluarga, dan mereka bisa tentunya bahagia, ceria dalam keadaan yang sehat, begitu. Itu kita harapkan sampai arus baliknya juga ya, Bu ya? Dan kembali juga dengan keadaan sehat, karena harus bekerja kembali kan. Oke, ini kalau kita melihat datanya di tahun 2018 ada penurunan dari kasus kecelakaan menjadi 1.600 dan yang meninggal hanya 373. Ini satu kabar baik, Bu? Atau mungkin ada target yang ingin dicapai lagi di tahun 2019 ini, Bu? Ya, saya kira kalau bisa tidak ada korban ya dalam hal ini. Jadi seharusnya tidak ada korban. Tetapi tentu korban ini bukan berarti hanya kita yang menjaga, tetapi juga kita harapkan dari tentu masyarakat atau para pemudik ini harus tadi sekali lagi dalam keadaan yang sehat, mengemudi dalam keadaan yang sehat, karena dia punya tanggung jawab loh membawa penumpang, atau juga tentu supir bus ataupun pilot dan sebagainya. Itu saya kira kita mengharapkan sekali mereka bukan mengharapkan, mereka harus dalam kondisi yang sehat, yang prima dalam hal ini. Oke, kalau dari pengamatan Kementerian Kesehatan sendiri, Bu, apa kemudian yang faktor-faktor pemicu yang membuat angka kecelakaan lalu lintas ini terjadi, Bu? Ya, saya kira kita harus melihat kepada faktor risikonya ya. Jadi kita harus menurunkan faktor risiko. Tentu kepersiapan. Pertama kita harus mempersiapkan kondisi fisik kita dulu. Merencanakan dengan baik kapan kita berangkat. Nah, memang betul ternyata kalau kita melihat umumnya mungkin setelah sahur mereka sudah berangkat. Kalau yang bawa kendaraan mobil, itu jelas terlihat angka kecelakaan tertinggi pada jam menjelang maghrib, jadi sore hari. Itu kecelakaannya lebih tinggi di jalur mudik, di jalur tol di sini. Kita bisa melihat, jadi kemungkinan dia membawa mobil itu sudah berapa jam. Karena itu kami menganjurkan setiap 4 jam harus istirahat, kita istirahat. Apalagi setelah sahur,
saya kira sebaiknya kita 4 jam kita istirahat lebih dahulu. Oke, kondisi cuaca juga berpengaruh juga ya Bu ya? Sangat tentu. Oke, tapi kalau kita berbicara kecelakaan lalu lintas ini tidak hanya, kalau kita berbicara kematian begitu Bu, tidak hanya terkait dengan kecelakaan lalu lintas saja, ada penyebab-penyebab lainnya Bu. Ini evaluasinya seperti apa Bu? Iya betul, itu jelas ya. Jadi kalau memang kita sudah punya penyakit atau kita berisiko punya penyakit, misalnya kita punya penyakit jantung, ya tentu memaksakan untuk pulang, tentu untuk berjalan dengan jarak yang begitu jauh, risiko dia untuk kematian tentu ada dalam hal ini, dapat serangan jantung dan bisa. Atau misalnya juga kencing manis, gulanya dalam keadaan yang tinggi, tentu dia akan tentu akan terjadi penurunan kesadaran, kemungkinan dia lebih kecelakaannya lebih tinggi dalam hal ini. Berarti sudah harus warning bagi para calon pemudik yang sudah mungkin mengidap penyakit tertentu, harus bisa consider sama diri mereka sendiri ya Bu ya? Harus mempersiapkan sebelumnya untuk check up dulu dong, kemudian dalam keadaan baik baru mereka bisa melakukan, dan tentu juga tidak lupa membawa obat-obatannya. Itu yang juga penting begitu ya Bu ya. Oke, sejauh ini persiapan dari Kementerian Kesehatan seperti apa Bu? Mensukseskan mudik, mengingat ini tinggal kurang lebih 1 minggu lagi Bu. Iya betul, kami sudah siap dalam arti kami menyiapkan untuk pos kesehatan. Kita mengatakan pos kesehatan itu atau total dari fasilitas kesehatan 6.047. Totalnya ya Bu? Total ya, total. Itu terdiri dari pos kesehatan itu sebanyak 923. Pos kesehatan itu kami mendirikan, jadi bukan permanen. Mendirikan pos-pos di daerah rest area. Terutama di daerah-daerah rest area ini. Jadi kalau orang berhenti di daerah rest area, bisa sekalian untuk cek bagaimana kesehatannya. Misalnya tentu pengen mengetahui tekanan darahnya gimana ini. Kita diukur, taunya kalau tinggi misalnya, kami bisa beri obat, kemudian kita minta tunggu sebentar, istirahat, keadaan-keadaan yang sudah turun tensinya mereka mungkin baru bisa pergi kembali. Dan itu pos kesehatan. Tapi kami juga tentunya mempunyai puskesmas yang juga tentu buka 24 jam, rumah sakit buka 24 jam. Ada 4.210 puskesmas, 519 rumah sakit tetap harus melayani tentunya ya para pemudik. Berarti ini. Tidak hanya posko-posko yang seasonal saja yang dibuka, tapi juga seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas, rumah sakit itu juga diintegrasikan juga begitu ya Bu ya? Mungkin satu lagi yang penting bahwa untuk berkomunikasinya atau menolong untuk dalam keadaan emergency ini kita mempunyai 119. 119 itu nanti yang akan saya bahas. Ini karena juga bisa menjadi alternatif juga bagi para pemudik jikalau nanti ingin mengetahui informasi lebih lanjut ataupun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada saat di pertengahan mudik. Nah, tapi sebelum kita membahas terkait dengan layanan 119 tersebut, bagi Anda pemirsa yang ingin mengetahui informasi terkait seputar kesehatan dan persiapan menjelang mudik ini, Anda bisa menghubungi di Halo Kemenkes di 1500-567 atau mengunjungi websitenya di www.sehatnegriku.kemkes.go.id, atau juga Anda bisa langsung bertanya di akun Twitter resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di @kemenkesri dan juga radiokesehatan.kemkes.go.id. Kami masih akan kembali saat lagi. Ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Menteri Kesehatan kita Ibu Nela Muluk tadi, bahwa diharapkan di tradisi mudik tahun 2019 ini tidak ada korban jiwa lagi, namun tentunya setiap kemungkinan terburuk pun harus dipersiapkan. Itu pula yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini meluncurkan layanan 119 ya Bu ya. Nah, ini bisa dijelaskan Bu, sebenarnya apa konsentrasi atau fokus dari layanan 119 dan posko-posko pelayanan kesehatan yang tersebar di sepanjang jalur mudik ini Bu? Ya. 119 sebenarnya kita sebutnya Public Service Center. Itu sebenarnya 119 untuk untuk pertolongan pertama atau first response dalam hal ini. Jadi dia itu kan kecepatannya tentu bisa lebih cepat daripada roda 4 atau tempat-tempat yang tentu macet dan sebagainya, dia bisa lebih cepat untuk datang untuk menolong. Jadi memang pertama untuk menolong, memberikan pelayanan kepada gawat darurat ini, pertolongan. Tapi tentu terbatas. Kita tahu bahwa tentu peralatan yang dibawa tidak bisa
selengkap dengan ambulans. Nah, tapi bisa mereka melakukan, misalnya ada luka, anggaplah ada perdarahan, tentu dia bisa menghentikan perdarahan lebih dahulu. Kemudian memberikan sampai infus juga bisa diberikan. Atau patah kaki difiksasi dulu. Nah, kemudian tentu dia akan bisa mengkontak, perlukah ini penderita ini atau korban ini dibawa ke rumah sakit dan sebagainya, atau misalnya menolong untuk sedikit diresusitasi atau dibantu agar pernapasannya untuk bisa kembali. Jadi tapi ini layanan ini apakah hanya untuk kasus-kasus kecelakaan saja atau mungkin untuk upaya preventif pun, misalnya ada pemudik yang ingin meminta referensi rumah sakit atau fasilitas kesehatan, ini juga bisa menghubungi ke 119 ini, Bu? Iya, jadi 119 tadi kita bicara roda 2, tapi juga ada roda 4, tetapi kan ada senternya. Nah, kami mempunyai National Command Center ini yang berada di Kementerian Kesehatan pusatnya. Jadi kalau kita telepon 119, kemudian misalnya kejadiannya anggaplah di mana Petamburan barangkali ya. Nah, itu akan dikontak ke DKI 119 DKI Jakarta, nanti DKI Jakarta menghubungkan misalnya ambulans yang terdekat dari tempat kejadian. Nah, itu jadi bisa dengan cepat mereka akan datang ke sana. Ya. Atau juga kita tadi hanya bicara kecelakaan, tapi ini juga bisa digunakan misalnya ada serangan di rumah misalnya, serangan jantung di rumah, telepon aja 119, nanti tadi seperti jalur demikian kita akan datang ke rumahnya ambulans ini dan memberikan pertolongan pertama dulu, yang kemudian mungkin bisa dirujuk ke rumah sakit. Oke, berarti bisa saya simpulkan kalau layanan 119 ini atau Public Safety Center ini memang tersebar di seluruh jalur mudik begitu, Bu. Jadi dimanapun para pemudik ini melewati jalurnya ini bisa dijangkau begitu, bisa ya, Bu, ya? Jadi mereka berada tentu bukan di jalur mudik saja. Kita sudah mempunyai di 188, kita sudah mempunyai 188 PSC 119. Misalnya ada di Mataram, di NTB, sudah ada di Padang Pariaman. Jadi kami mengharapkan setiap daerah membentuk 119 ini. Karena kan tidak mungkin dari Jakarta kita menolong ke Lampung misalnya. Nah, itu makan waktu dan sebagainya. Tapi mereka mempunyai, misalnya di Lampung mempunyai, kita kontak. Tolong itu ada kecelakaan misalnya di arah apa. Dan itu akan jadi artinya untuk mempercepat ya untuk pertolongan ini. Bentuk rescue pertamanya bagi pemirsa mungkin ini bisa dijadikan alternatif begitu ya. Jikalau di pertengahan mengalami kendala, mungkin kecelakaan atau benturan atau apapun itu bisa menghubungi 119 ini begitu ya, Bu. Tapi ya? ini barangkali udah lebih berkembang lagi, misalnya bukan hanya untuk kecelakaan, baik kecelakaan lalu lintas ataupun di rumah atau kebakaran dan sebagainya. Tapi juga misalnya seseorang memerlukan ruang rawat misalnya. Ya, dulu kita mendengar ada seseorang membawa ke rumah sakit A ditolak, ke B tolak, C ditolak karena penuh. Ruang rawat inapnya penuh. Nah, ini bisa telepon 119, saya perlu karena misalnya anggaplah ICU. Kemudian di mana yang masih kosong, mereka bisa membantu memberi rujukan. Jadi pergi ke rumah sakit C, jangan ke A penuh, ke C. Jadi kita agak tepat dalam hal ini. Dan ini gratis ya, Bu ya? Layanan ini gratis. Bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bu, tapi selain hotline 119 ini, ada hotline lain juga, Bu? Maksudnya? Hotline lain yang juga bisa mendukung dari 119 ini, atau mungkin website atau apapun yang bisa diakses oleh masyarakat terkait informasi bisa, ini? Melalui Android, bisa melalui websitenya Kemenkes juga bisa, melalui teleponnya tentu juga bisa 1500 567 ini. Semua aksesnya terbuka lebar, jadi masyarakat tapi nanti bisa kontak ya. itu. Dan ada lagi tentu untuk kejadian luar biasa kita punya yang disebut, saya suka lupa singkatnya, PHEOC. Jadi Public Health Emergency Operating Center. Itu juga untuk kejadian-kejadian luar biasa pun kita masuk data ke sana sehingga kita langsung bisa memantau. Jadi sudah banyak sekali layanan yang diterjunkan begitu oleh Kementerian Kesehatan dan dipersiapkan untuk mensukseskan mudik di tahun ini. Baik, Bu, kita akan membahas lagi nanti karena tadi ada yang menarik ketika Bu Nila menyinggung masalah ambulans roda 2. Nah, ini bagaimana keefektifannya dan sebenarnya fasilitas apa yang bisa diberi
diberikan kepada para calon pemudik nanti dalam menggunakan ambulans roda 2 ini. Namun pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait bagaimana persiapan menjelang mudik, Anda bisa menghubungi di Halo Kemenkes di 1500567 seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Nila Muluk tadi, dan juga websitenya di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id, atau juga mention ke Twitter resmi dari akun Twitter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di @kemenkesri dan juga radiokesehatan.kemkes.go.id. Kami akan kembali saat lagi. Ya, berbagai kesiapan untuk mensukseskan mudik di tahun 2019 ini tentunya sudah dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan, mulai dari layanan 119 atau Public Safety Center, kemudian ada layanan juga untuk mempersiapkan jikalau ada kejadian luar biasa itu terjadi, dan juga ada salah satu bentuk layanan lagi selain posko kesehatan adalah ambulans roda 2. Ini yang mau langsung saya konfirmasi ke Bu Nila. Bu Nila, ini ambulans roda 2 ini maksudnya seperti apa, Bu? Berarti pakai motor gitu, Bu? Iya, betul, pakai motor, kemudian mereka membawa tentu petugas kesehatan ya. Jadi artinya mereka bisa juga, mereka bekerja sebagai menolong. Kemudian mereka membawa kitnya. Kitnya itu ya tentu sebesar yang bisa dibawa di motor ya. Jadi tidak seperti yang dibawa di ambulans. Nah, itu untuk menolong kegawatan darurat pada saat kejadian itu akan lebih cepat kalau dengan motor kita untuk mencapai tempat kejadian. Nah, jadi artinya sebenarnya first response ya ini ya. Nah, bila mana diperlukan baru nanti dia akan kontak lagi untuk pasien ini bisa dijemput dan untuk dibawa ke rumah sakit misalnya. Bentuk pertolongannya berarti untuk yang pertolongan pertama ya, Bu ya? Iya, pertama saya ada, tadi saya sudah sebut barangkali ada perdarahan, kita hentikan dulu perdarahan itu. Dibalut, diikat misalnya. Kemudian kalau patah kita lihat kita atur dulu di fix ya, namanya difiksasi agar tidak lebih merusak dalam jaringan-jaringan. Jadi fiksasi itu penting. Kemudian mungkin kita akan bisa mengangkut. Tapi kalau bisa menolong langsung ya bisa ditolong. Dalam hal ini. Nah, ini layanan dari ambulans roda 2 ini sebenarnya sudah mulai sejak kapan nih, Bu? Sudah 2-3 tahun belakangan atau sebenarnya sudah lama? Belakangan saya kira. Jadi belakangan kita agak terpikirkan. Jadi artinya pada waktu kejadian Brexit itulah bahwa kalau keadaan macet, apa mungkin ambulans bisa lewat biarpun kita kali pakai polisi pakai apa tetap saja ya, tidak ya? Kalau udah stuck gitu. Tapi kalau motor mungkin masih bisa, tentu kita selip-selip gitu ya. Artinya mudah-mudahan sih bisa. Bahkan sekarang kita berpikir, ini DKI punya ide, DKI Jakarta dia mau bikin sepeda ambulans untuk di Car Free Day misalnya. Kan di Car Free Day juga kita nggak bisa naik motor. Nah, jadi dengan sepeda ambulans kita bisa menolong. Bisa jadi salah satu alternatif pilihan begitu ya, Bu ya? Ini juga bekerja sama, Bu, dengan pemerintah daerah berarti? Iya, program betul. ini? Program ini dengan pemerintah daerah. Jadi mereka bisa menyediakan ambulans motor ini, walaupun kita juga memberikan dana alokasi khusus untuk mereka bisa menyediakan motor ambulans ini. Berarti diharapkan dengan adanya motor ambulans ini bisa menjemput bola lebih cepat begitu ya, Bu ya, bisa menangani lebih cepat jika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi begitu pada saat momen mudik maupun arus balik begitu ya, Bu ya. Tadi Ibu Nila juga sempat menyinggung, kita ke topik yang lain, Bu, ini terkait dengan kesehatan dari sang pengemudi. Karena kalau biasanya yang mudik ini tidak hanya pribadi saja, ada juga orang-orang yang memilih untuk menggunakan transportasi seperti bus misalnya. Itu kan juga ada supirnya, ada pilotnya juga mungkin yang menggunakan pesawat. Nah, ini intervensi kesehatan yang dilakukan oleh Kemenkes seperti apa, Bu? Tetap, jadi ada. Jadi untuk super bis ini, di terminal ini kita punya pos kesehatan juga. Di stasiun kereta api juga kita punya pos, juga di pelabuhan udara. Jadi pengemudi ini sebelum tentu dia mengendarai kendaraannya, mereka dicek kesehatannya lebih dahulu. Jadi kita lihat kalau tidak layak dia untuk membawa kendaraan, kita mengatakan dia tidak boleh membawa kendaraan, atau kita obati dulu dan kita melihat kembali dan kemudian dia mungkin baru bisa berjalan. Jadi memang kita harus cek kesehatan pengemudi dan kru-krunya juga demikian. Jadi termasuk juga pilot juga sebenarnya itu dicek. Itu dicek. Semuanya dicek ya, Bu ya. Dicek. Apalagi cara-caranya mungkin berbeda antara pilot dengan supir bus itu agak berbeda karena ada tanggung jawab maskapai, kemudian kita melakukan secara random.
Karena kenapa saya tanya terkait dengan supir bus dan juga pilot? Karena kalau supir bus ini kan banyak sekali kemudian kementerian dan sejumlah BUMN yang kemudian menyelenggarakan mudik gratis, ini menggunakan bus untuk mengurangi pemudik motor kan Bu. Nah ini akhirnya banyak yang pindah ke bus. Nah ini juga harus dipastikan keamanan dari mereka kan berarti ya Bu ya? Ya sebenarnya betul. Kecelakaan tertinggi memang betul dari sepeda motor, karena itu kami sangat menghimbau kepada tentu yang memberikan pelayanan gratis pulang mudik ini agar juga motor itu bisa dimasukkan. Tapi saya kira betul Kementerian Perhubungan, kereta api sudah memberikan tempat untuk sepeda motor, kapal laut juga. Sudah, jadi ya? saya kira untuk mengurangi dan mereka mungkin tetap mempunyai kendaraan pada saat di kampungnya, tapi aman dalam perjalanan begitu itu ya, barangkali yang baik sekali. Dan tapi sekali lagi tentu pengemudi, tentu juga penumpang. Saya minta untuk cek kesehatan sebelum kita berangkat. Jadi saya kira ataupun sebelum pulang kembali mudik ini, jadi benar-benar dalam keadaan yang prima. Kalau ya. Cek kesehatan. Ada lagi Bu himbauannya lagi Bu selain cek kesehatan mungkin? Jangan terlalu stres barangkali ya. Barangkali jangan santai aja. Kalau capek ya kita berhenti, kan sudah ada pos kesehatan, ada pos-pos yang lain, ada toilet. Misalnya memang jangan takut terlalu banyak minum nanti takut pis. Padahal minum itu diperlukan karena takut tidak dehidrasi ya Bu. Tapi nanti ada toilet kan di tempat ini, ada tentu jajanan juga. Nah, tentu jajanan ini tolong dilihat betul. Jangan sampai nanti, karena memang terbanyak nanti masalah diare. Dan umumnya penyakitnya diare, ISPA, infeksi pernapasan, dan juga hipertensi. Baik, harus cek kesehatan, jangan jajan sembarangan, perhatikan kondisi kendaraan, dan pastikan stamina-nya fit ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Nila. Sebelumnya mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat berhari raya kepada para petugas kesehatan dan tentunya kepada seluruh masyarakat. Saya kira selamat hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Maaf lahir batin. Semoga membawa berkah untuk semua ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih Bu Nila Muluk atas kehadirannya di Selamat Pagi Indonesia Plus. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mempersiapkan mudik dan mencari tahu informasi terkait seputar persiapan mudik, Anda bisa ke Halo Kemenkes di 1500567 atau ke website di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id, atau juga Anda bisa langsung mention ke Twitter di @kemenkesri dan juga radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami di Selamat Pagi Indonesia Plus. Kali ini saya Justin Sambo, sampai jumpa. Terima kasih Ibu.